Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bi'aunillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, ustadz ustadzah, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, khususnya takmir Masjid An-Nur Green Menganti Gresik yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, juga Ustazah Eva dan segenap pengurus serta jamaah pengajian deres Quran di perumahan Green Menganti yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ketemu lagi. Gimana Bun? Sehat ya Bun ya? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan senantiasa sehat, bahagia sekeluarga. Dan ini rupanya sudah banyak perkembangan baik terkait dengan virus corona maupun perkembangan kehadiran panjenengan yang semakin banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin menambah barokah. Barokah di dalam rezeki kita, barokah di dalam keluarga kita, barokah untuk urusan kita, dan barokah dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ala dini as-salihah liridhaillah wa bisyafaati rasulillah li hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa digandeng dengan ini. Ya Allah, nggih. Ternyata bengongnya dari sini. Enggak bisa tembuk dengan mic wireless. Masa pakai gini? Enggak apa-apa ya, Bun? Aman nggih? Sudah jinak nggih? Ya Allah. Nggih. Alhamdulillah sehat. Li hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, salawat salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini supaya lebih semangat, Bunda, lebih semangat dan juga lebih sehat, panjenengan minta tolong baca sholawat kersa nggih. Namanya sholawat Tibil Qulub, hafal? Harus hafal ya, itu sholawat untuk pengobatan lahir batin jasmani rohani termasuk tombo hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah kula nyuwun terus rizki ingkang kathah dateng para jamaah rumah tangga ingkang sakinah
putra waya solih solihah sekejarah Mekah Madinah bijang sedo insyaallah diparingi husnul khotimah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Satu lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Hadirin, langsung saja diteruskan. Pertemuan lalu membahas tentang syarat-syarat sholat. Kalau nggak salah waktu itu saya janji insya Allah pertemuan berikutnya membahas tentang rukun sholat, kok rukun tetangga. Rukun sholat. Kalau di sini diterangkan, dirinci arkanus sholah, ya, arkanus sholah sab'ata asyara, ada 17. Tapi secara mujmal, secara global, kalau diringkas menjadi 13. Ya, menjadi 13. Mungkin pernah sudah saya sampaikan, ya, rukun sholat yang 13 itu satu apa bun? Niat. Nanti akan dibahas di sini syarahnya seperti apa. Satu niat, dua berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Kemudian yang ketiga membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga menghadap. Satu niat, dua, masya Allah, takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima rukuk dengan tumak ninah. Yang keenam i'tidal dengan tumak ninah. Yang ketujuh sujud dengan tumak ninah. Yang kedelapan duduk antara dua sujud dengan tumak ninah. Yang kesembilan duduk tawarruk atau duduk tahiyat akhir. Terus yang ke berapa? Apa bun? Yuk pada lali kafe main bruto. Yang ke-10 ya? Yang ke-10 membaca tahiyat akhir. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi. Jadi jenengan sholat nggak pakai sholawat Nabi, batal sholatnya. Makanya itu menunjukkan bahwa Nabi kita itu manusia yang paling mulia. Jangan coba-coba menghina Rasulullah. Ya, kalau toh mungkin manusia tidak digubris protesnya di dunia, saya yakin azab Allah akan segera turun kepada penghina Rasulullah. Dan juga orang yang menghina keturunan Rasulullah. Jadi kalau ada orang, siapapun orangnya, ada yang mengatakan bahwa Habib penjual obat, padahal Habib itu dzurriyyah Rasulullah, keturunan Rasulullah, tunggu saja azab Allah. Ya, walaupun itu mantan saya. Itu mantan saya, ada anak saya lah dia. Ya, Masya Allah. Ya, boya jangan gitulah. Kalau memang nggak suka dengan seperti itu, ya minimal diem. Ya, tidak usah komentar-komentar yang nanti akan menyinggung, mengusik perasaan saudara-saudara kita. Ya, wis, apa tekan bono mang? Shalawat Nabi nggih. Nah, terus yang mengucap salam, ya. Salam yang ke kanan, Bunda. Salam yang ke kanan itu wajib, rukun. Ya, Assalamualaikum sambil menoleh ke kanan. Tapi kalau salam ke kiri, sunnah. Jadi panjenengan walau mungkin karena kesusu kesikut, ya, karena keburu-buru
mimi putra putrine umpami Assalamualaikum warahmatullah, anaknya nangis ndang dicekel, gak usah salam ke kiri, gak masalah. Yang ke-13 tertib. Ya, jadi tertib itu masuk rukun sholat. Ya. Kenapa di sini kok bisa 17? Karena dipisah-pisah. Jadi nomor berapa tadi ya? 5 ruku, nomor 6 tumak ninah. Nah, itu sih garai. Kalau tadi kan ruku sekaligus tumak ninah dijadikan satu nomor. Itu saja bedanya. Tapi intinya sama, bahwa yang kita sebutkan tadi, yang panjenengan tulis itu adalah rukun sholat. Salah satu dari rukun sholat panjenengan tinggalkan, maka sholat panjenengan batal. Sholat yang ke-13 tertib. Nah, tertib itu tidak dilakukan. Wah, sholat kok dimulai dari duduk dulu. Allahu Akbar, setelah itu baru berdiri, baru surah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah baru dilosor sujud. Baru setelah sujud baru rukuk. Berarti tidak tertib. Nah, itu yang menjadikan kemudian sholatnya batal. Baik, kita bahas, kita perjelas satu persatu di syarahnya kitab Safinatun Najah, atau waktu di kampung namanya Sulam Safinah ya Ustaz ya. Sulam Safinah. Ini Kasyifatus Saja ini menjelaskan arkanus sholah al-awwal, jadi al-mu'tamadu ma fil minhaj salah satu asyara 13 itu intinya. Gitu ya. Baik. Di sini ada satu mutiara indah Bunda dari Syekh Muhammad Al-Baqri. Beliau seorang sufi ahli hakikat ya. Ahli hakikat tentang di balik makna tersirat dalam setiap ibadah kita. Beliau mengatakan begini, waqad syubbihatis sholatu bil insan. Sehingga kemudian nanti akan terjawab, kenapa kita diwajibkan sholat, dan sholat 5 waktu tidak bisa ditawar-tawar lagi, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, selama akalnya sehat, selama netepi syarat, walaupun tidak bisa apa-apa, tetap harus melaksanakan sholat. Ternyata karena ini qad syubbihat, diserupakan, dianalogikan apa as-sholatu sholat bil insani dengan jemblegere menungso. Dados sholat itu identik dengan eksistensi manusia. Berarti nek merasa manusia harus melaksanakan sholat. Tapi sayangnya tidak semua manusia sholat. Nek sholat mesti menungso, tapi menungso dereng karuan sholat. Nek manungso berarti nek sholat manunggaling kawula marang sing maha kuwasa, tapi nek mboten sholat jenenge menungso menus ora krasa. Tambah tuwa kakean dosa, mentang-mentang diji muda disayang mara tuwa, sing asline teko Madura kesasar nang Jaya, boyo balik nang Driyareja. Naudzubillah min dzalik. Lah ini jamaah sekalian. Jadi sholat itu identik dengan eksistensi keberadaan manusia kula jenengan ini. Yang pertama begini, fasyartu monggo utawi syaratnya sholat iku kahayatihi koyok dene uripe menungso. Nggih. Syaratnya sholat itu ibarat hidupnya manusia. Terus waruknu karoksihi, rukun sholat bagaikan kepalanya. Kepala ini intinya manusia, makanya jenengan sholat ini wajah tuh, gitu. Kenapa kok wajah? Karena wajah ini sekitar kepala ini punjernya menungso. Ngapunten Bunda sinten lali aku jenengan. Nina Panduwinata, mami nggih. Bunda Nina ya. Bisa saya panggil Bunda kok Dinda. Bunda Nina itu karena kelihatan wajahnya. Gitu. Coba ngapunten, walaupun secantik Bunda Nina, tapi yang jalan kira-kira tanpa kepala. Kira-kira gimana? Gendut. Bukan hanya enggak kenal, tapi malah medeni toh. Ngapunten sak ganteng-gantenge kula, ora GR lho ya, memang ganteng temenan. Nek cantik ya malah medeni toh. Lah, niku kan karena ada wajahnya itu. Makanya intinya sholat karena ada rukunnya. Nek wong netepi salat, netepi syaratnya tapi enggak sesuai dengan rukunnya, padha karo uripe menungso tapi gak ana ndase, tanpa kepala. Kan ada itu filmnya hantu tanpa kepala. Sama senengane ndelok film horor marai.
Wal ab'ad, sunah-sunah ab'ad seperti tahiyat awal, ya, itu sunah ab'ad. Kunut subuh bagi jenengan yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i, itu ka'adha'ihi, koyok dene anggota badan. Ya tangan, sikil, ngaten-ngaten niku. Wal hayat kasyu'urihi, sedangkan sunah hayat seperti baca tasbih, ya, subhanarabbiyal azim wa bihamdi dan sebagainya, itu sunah hayat itu kasyu'urihi, koyok dene rambut-rambute menungso. Ngapunten banget umpami niki Bunda sinten Bun? Bunda Nikmah. Ada di sholawat Badar itu ya. Wa ala alihi washabihi itu ya. Jadi Bunda Nikmah misalnya, walaupun secantik jelita Bunda Nikmah ini, ngapunten, kira-kira umpama gundul ya napa? Keliling kampung gundul ganti rambut. Ya, kaya Ozi Saputra. Ini. Jadi wal hayat kasyu'urihil lati yatazayyanu biha, yang menghias, yang menjadi mahkota, ya, yang menjadi indahnya seorang manusia. Maka dari itu sholat itu harus dilaksanakan sesuai dengan syaratnya, harus pas dengan rukunnya, ditambah dengan sunnahnya, dan meninggalkan batal-batalnya. Ngerti nggih? Ini wis. Nah, di sini kemudian baru kita bahas al-awwal utawi rukun niat rukun salat yang pertama yaitu an-niyah. Niat. An-niyatu di sini bil qalbi, fala yajibun nutqa biha bil lisan. Niat itu di dalam hati, maka tidak wajib mengucapkan niat dengan lesan. Panjenengan mboten pate apal bahasa Arab, wong potongane kula jenengan niku ora wong Arab tapi wong Arab pating genah. Umpama niki, nggih. Timbange usoli apal gitu. Imame rukuk jenengan usoli ae. Jare malaikat arek kok usul tok salate kapan umpama gitu. Nah, daripada ngoten ya wis cukup niat di dalam hati. Ini, nggih. Adapun mengucapkan walakin yusannu, ya, awana yu'awinu liyu'awinal lisanul qalba. Sedangkan diucapkan itu disunahkan, nggih, dengan tujuan untuk menolong hati supaya hatinya lebih mantap. Jadi bahasa WA-ne jenengan mantul. Mantap betul. Terus jane ngoten langsung niat pas kali takbir ngoten niku Bunda. Di sini niat itu diucapkan bersamaan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sambil mengartikan Allahu Akbar itu dalam hati sudah niat. Saya niat sholat zuhur. Dene kok panjenengan saderenge takbiratul ihram maca usolli, lah supaya mantep niat panjenengan itu hanya sunnah. Nek saged bahasa Arab. Lek gak iso usolli. Usolli ngene to. Ya. Tuh. Nah, ini niatnya untuk sebagai rukun sholat yang pertama. Nah, langsung yang kedua, as-sani takbiratul ihram. Apa? Takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Min idhafatis sababi lil musabbabi. Jadi ini untuk menggabungkan, ya, satu sebab terhadap sebab yang lain. Kenapa disebut takbiratul ihram? Kata-kata ihram itu ahrama yuhrimu ihram, menjadi penghalang, Bunda. Menjadi pembatas. Li'annahu yuhrimu biha makana halalan qablaha. Karena takbiratul ihram itu menjadi penghalang, menjadi pembatas antara yang tadi dibolehkan sebelum sholat dengan dilarang, diharamkan, ya, ketika sudah masuk sholat. Makanya kalau sudah kejenengan Allahu Akbar, ini yang ada di hati kula jenengan hanya Allah. Harusnya seperti itu, Bunda. Makanya disebut takbiratul ihram. Berarti kula jenengan kalau Allahu Akbar lesanya ngucapkan, tapi hatinya masih mikir undi-undi kali hote-hote. Allahu Akbar. Wah, bojomu wis mangan to durung ya? Nah. Lah niki berarti takbiratul ihrame dereng sempurna. Makanya ngapunten para ulama menyampaikan setidak-tidaknya karena kula jenengan khusyuk seperti Rasulullah sangat-sangat tidak mungkin.
Ya. Bukan berarti tidak mungkin, tapi karena memang sulit. Ngerti lho? Gitu. Kalau jenengan nyontoh Kanjeng Nabi itu hanya cara bahasane wong menganti sautil. Sandulit. Gitu. Nah, setidak-tidaknya kata para ulama itu Allahu Akbar pas takbiratul ihram itu jangan ada yang lain kecuali kepada Allah. Nggih. Jangan sampai kalau jenengan kadang parah kok mulai takbiratul ihram sampai akhir niku lho. Sing dipikir mboten karo-karuan. Allahu Akbar rukuk lombok larang. Sami Allahu liman hamidah. Telur iki mang mundak 26.000. Wingi jek 24.500 lho. Itu. Nah, sehingga takbiratul ihram ini adalah yuhrimu biha maka halalan qablaha. Masalah dahar, masalah ngunjuk, yang lain-lain terhilang semua, yang ada hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Wis, nomor 3 ini as-salis al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi, yaitu berdiri bagi yang mampu dalam salat fardu. Berarti dalam sholat sunnah boleh mboten? Boleh. Walaupun panjenengan saged jumeneng, ya, saged berdiri, bisa berdiri, ya. Tapi enggak kepengin berdiri lagi malas misalnya. Habis tahajud 8 rakaat ditambah sholat hajat berapa rakaat, sholat taubat berapa rakaat, sehingga capek. Tinggal sholat witir panjenengan duduk, boleh. Walaupun mampu berdiri. Ya. Yang wajib berdiri adalah ketika sholat fardu jika mampu. Nggih, niki alal qadiri ing atase wong kang kuwasa fil fardhi ing dalem sholat fardu. Nek sholat sunnah walaupun mampu tidak masalah. Ngoten nggih. Masyaallah. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niki nomor 3. Di sini Ibu yang saya muliakan ada satu untayan yang begitu indah. Ini yang saya suka ini. Wa'lam anna Sayyidana Imran, ya, ada seorang sahabat bernama Sayyid Imran, kana min akabiri a'yani ashabi Rasulillah. Beliau ini termasuk seniornya sahabatnya Rasulullah. Beliau menyampaikan, ya, qila annal malaikata, ini jangan dari Rasulullah, annal malaikata kanat, ya, kanat tuslimu alaihi jiharon. Jadi Imran ini suatu ketika beliau sedang sakit. Sedang sakit disambangi Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah ini menyampaikan salamnya malaikat. Malaikat ini menyampaikan salam kepada Imran. Sahabat Imran ini sedang sakit, lalu ya salamnya ini didengar sama beliaunya ini, ya. Falamma syafa min maradihi bida'watin nabi, setelah didoakan Rasulullah sakitnya sembuh. Ternyata setelah sakitnya sembuh itu ibu-ibu, ya, ihtajabat anhul malaikah. Justru malaikat yang tadinya dilihat secara terang-terangan oleh Imran itu tadi ketika sakit, nah, ketika beliau sudah didoakan Rasulullah dan sembuh itu, justru malaikatnya tertutup. Ihtajabat, ya. Dialing-alingi, tertutup, nggak bisa melihat malaikat lagi. Lalu beliau wadul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyaka, mongko matur datang Kanjeng Nabi, lin Nabi ihtijabal malaikah anhu. Ya Rasul, tadi ketika saya sakit, malaikat itu bisa menyaksikan saya. Loh, setelah saya sembuh, saya bisa menyaksikan malaikat. Justru setelah saya sembuh kok nggak ada, gimana ya Rasul? Rasulullah menjawab, ya, faqala lahu ihtijabum anka bisababi syifaika. Ngaten, nggih. Ternyata bisa melihatnya malaikat itu karena sakitnya. Nah, kenapa tertutup? Karena sudah sembuh. Begitu sudah sembuh, niki sing cerita ngeten, karena hadisnya ini panjang. Nek ngono ya Rasul, tolong jenengan dongane melih supaya kula lara meneh. Saking kepengine cek iso ndelok malah malaikat. Daripada aku waras tapi gak iso ndelok malaikat, lebih baik aku lara meneh sing penting iso ndelok malaikat. Akhirnya didongakne karo Rasulullah. Akhirnya sakit saestu. Jenengan kersa ati ngoten nggih. Ya Allah, paringono sakit bener malaikat. Ya Allah, ini saking ikhlasnya. Makanya dalam suatu hadis begini. Ini kaitannya dengan takbiratul ihram tadi, Bun. Ya. Jadi ketika sakit itu
banyak-banyak berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu selalu dibaca. Jangan ngersulo, jangan mengeluh. Kecuali keluhannya kepada Allah. Karena sakit itu membersihkan dosa. Saking bersihnya sahabat Imran inilah dosanya sehingga bisa jernih, bisa melihat malaikat itu. Ngaten. Sehingga ketika ada orang sakit, apapun sakitnya, dengan doa-doa panjenengan, sampai Rasulullah pernah bilang begini, ketika kamu sakit, ya, kamu minta disembuhkan, itu hak kamu. Tapi ketika sakit itu kamu bertahan, kamu sabar, sakitmu adalah pembersih dosa dan pengangkat derajat panjenengan. Sehingga pada saat itu sahabat kemudian ada yang memilih tetap sakit, ada yang kepingin disembuhkan, ya. Pada akhirnya kembali kepada proporsionalnya di dalam Islam itu, harmonisasi di dalam Islam itu luar biasa, ya. Jadi gini, ketika sakit orang mukmin itu juga dapat pahala, ya. Tapi ketika ingin sembuh dengan ikhtiar usaha yang kita lakukan, usaha panjenengan itu juga dinilai ibadah, juga dapat pahala. Ya, makanya tidak usah khawatir. Jenengan ngaji ngeten iki, nggih, Masya Allah. Tidak usah khawatir. Al-Qur'an lagi jenengan buka niku lho, Bun. Niku pahalanya sudah luar biasa. Beda mbek buka salah iki. Dibuka tok nek durung dirasakne kan durung rasane. Nek Al-Qur'an panjenengan ndelok tulisane tok niku lho, pun oleh ganjaran. Allahumma jenengan kok halangan ngrungokne mawon ora usah melok maca. Ganjarane padha karo sing maca. Mangkane niku muga-muga istiqomah ya, Bun ya. Masya Allah. Karena satu-satunya di wilayah Gresik yang deres Quran ya di Menganti. Ya, alhamdulillah. Paling-paling biasanya kan ibu-ibu kalau ngaji yo rebanan, nggo terus sing rebana iki muni terus, sing kene rasan-rasan terus kan ngono. Ono sing ngrasani apa iku vokalise, ono sing ngrasani jidore. Ibu iku lho cuwilik jidore gede. Ya. Ono sing ngrasani oh kreditane durung lunas paling seragame lho. Ngono-ngono iku. Jadi kurang maksimal, Bunda. Tapi nek ngeten iki jenengan sudah dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, nggih. Ini sehingga beliau kemudian ingin tetap sakit tapi dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Baik, berikutnya yang keempat, ini sebagian saya maknai, sebagian mboten enggak apa-apa ya Ustazah Eva ya. Jadi ini karena kan apa ya, ini syarahnya panjang-panjang memang Bun ya. Harus sabar ini ya. Baik, yang keempat qiraatul Fatihah. Membaca Al-Fatihah baik hifdzon ya, au talqinan au nadhron fil mushafi au nahwi dzalik. Membaca Al-Fatihah nggih, baik secara hafalan, nek jenengan hafal Al-Fatihah. Hafal mboten Al-Fatihah, Bun? Kok gak hafal? Allahu Akbar, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Nggih. Jadi ini yang hafal. Kalau tidak hafal atau talqinan atau dituntun. Jadi panjenengan mempelajari sholat putra-putrinya atau santrinya dengan mempelajari sholat beneran dengan menuntun jenengan baca ditirukan santrinya. Ketika niatnya sholat ini benar-benar, insya Allah sah. Oke, itu. Au nadhron fil mushaf. Apa? Melihat mushaf. Cara bahasanya arek sekolah nyontek. Jadi sholat sambil nyontek Al-Quran tidak apa-apa. Apalagi hanya menyimak. Panjenengan kalau menyaksikan di Tanah Suci, di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram ya Bun ya. Banyak, karena yang dibaca panjang. Al-Muluk, Al-Waqiah, sambil menyimak. Nanti ketika rukuk ya sudah sambil dipegang. Ketika sujud sambil dipegang. Atau kalau Al-Qurannya kecil dimasukkan saku. Nanti berdiri sambil dibuka lagi. Tapi harus dipastikan Bun, panjenengan nggawa baju sae loro. Sing situk gambar komik, sing situk gambar Quran. Allahu Akbar, sing dibuka keliru gambar komik. Ini yang nanti khawatir. Makanya an-nadhru fil mushaf, salat ketika sambil baca mushaf boleh. Ya, sah-sah saja karena belum hafal. Itu seperti itu. Nah, Syekh Imam Al-Baghawi di dalam kitab Al-Masabih, beliau menyampaikan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahuwa khidajun salasan. Barang siapa yang man shalla sholatan, orang yang melaksanakan sholat tapi yaqra fiha bi ummil Qur'an, tapi di dalamnya tidak membaca ummul Qur'an, maka sholatnya tidak sempurna, tidak sempurna, tidak sempurna. Dibaca 3 kali, alias tidak sah. Ada lagi hadis sahih, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada dikatakan sholat itu sah kalau tidak membaca al-fatihah. Jadi al-fatihah itu wajib. Nek surat-surat pendek, ayat-ayat pilihan itu tidak apa-apa Bunda. Ya, jenengan monggo misalnya hafalnya hanya trikul, apa trikul itu? Ya kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, terus iku wae ya kan. Ambek anake, alah Bunda iki nek salat mesti lagu kebangsaane trikul. Tidak apa-apa, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Makanya imam membaca Al-Fatihah, itu didengarkan. Lah nanti setelah imam itu selesai, panjenengan sempatkan baca Al-Fatihah di dalam hati, lalu mendengarkan bacaan imam. Walaupun itu khilafiyah Bunda. Ada seperti Imam Al-Hanafi, Hambali itu menyampaikan, kalau panjenengan sholat berjamaah, itu pokoknya ngikutin aja. Walaupun Al-Fatihah ya udah nggak usah ikut baca. Dengerin aja. Ya, itu juga ada hadisnya seperti itu. Ya Bun ya. Ini subhanallah, ada satu riwayat juga yang menyampaikan bahwa surah Al-Fatihah ini kenapa diwajibkan? Karena di dalam sholat ini, ya, dalam satu hadis, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, jadi Allah berfirman dalam hadis qudsi. Apa Bun hadis qudsi itu? Ada yang tahu? Hadis qudsi? Hadis qudsi adalah ayah didusi. Hadis qudsi itu firman Allah yang disampaikan, diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, tapi tidak tercantum di dalam Al-Quran. Jadi walaupun hadis ini disampaikan oleh Rasulullah, tapi ini hasil dari firman langsung dari Allah. Banyak Bun seperti itu. Jadi hadis qudsi itu artinya hadis yang suci karena langsung difirmankan Allah, tapi tidak tercantum di dalam Al-Quran. Sehingga memakai dialek bahasanya, bahasa Rasulullah, bahasa Arab biasa, beda dengan bahasa Al-Quran. Jadi seperti itu. Maka di sini jamaah sekalian, Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfaini. Nah, ini terkait dengan wajibnya membaca Al-Fatihah. Intinya sholat ada di dalam Al-Fatihah ini. Kenapa? Kata Allah, firman Allah, saya membagi sholat ini, baini wa baina abdi nisfaini. Antara saya, kata Allah, dengan hamba saya, itu dengan 2 dimensi. Dimensi. Yang pertama, untuk hamba saya, wali abdi ma sa'ala, hamba saya berhak untuk meminta kepada saya. Kemudian fa idza qala al-abdu, maka ketika seorang hamba ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah langsung nyaut Bunda. Ya, qala Allahu hamidani abdi. Jadi satu-satunya dialog itu di dalam Al-Fatihah itu. Khususnya di dalam sholat. Ini para ulama juga menyampaikan, Al-Fatihah itu kenapa dibaca 5 quri'at laha, dibaca dalam hajat apa saja? Karena Al-Fatihah itu satu-satunya ayat yang langsung berdialog dengan Allah. Panjenengan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Niku Allah langsung nyaut Bunda. Hamidani abdi, ya Allah hebat, hambaku telah memujiku. Langsung dijawab. Ketika sudah hamba ini mengucapkan wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika hamba saya mengucapkan ar-rahmanir rahim, qala Allahu asna alayya abdi. Subhanallah, hamba saya sudah memuji saya. Jadi bermeditasi dengan Allah itu ada di situ Bunda. Makanya diwajibkan membaca Al-Fatihah. Nah,
Ketika wa idza qala maliki yaumiddin, qala majadani abdi, mengagungkan. Hamba saya telah mengagungkan saya, kata Allah. Nah, ketika sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi ma sa'ala, ya, apa yang dimintakan oleh hamba saya ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Makanya saya sering matur datang jenengan. Kalau ada hajat tertentu, nggih, apalagi terkait dengan seseorang, ngapunten misalnya termasuk dengan keluarga kita, dengan papanya anak-anak misalnya nggih. Oh jenenge wong kadang kan ya sing bedhi kan ya rame anak tok to, Bun. Kadang bapak yang bedhi ya. Nggih, apa kok wani ngatakan? Soalnya ya pengalaman. Pengalaman dari bapak maksudnya. Ya. Jadi itu didoakan ila ruhi jasadi. Ngoten, tapi harus ada kata-kata jasadi, Bun. Kalau hanya ila ruhi papa tercinta, ya malah ngalup jeneng. Ila ruhi jasadi, misalnya Khazin Mustafid Al-Fatihah. Lah engko nek iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, panjenengan waca sing agak panjang, dalam hati disebutkan hajatnya. Ya Allah nyuwun pertolongan panjenengan. Mun telung dina niki bojo kula ndablek umpama. Umpama. Nggih. Oke ku milih Allah kok, Bun. Jangan dihadapi secara emosional semata, tapi minta petunjuk kepada Allah, serahkan kepada Allah. Sering ada banyak keluhan itu. Arep di anu yo gimana, sakno anak dan sebagainya. Sudahlah titipkan kepada Allah karena semua adalah titipan Allah. Itu makanya bacakan Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nyuwun dateng Gusti Allah. Mengke kersane Allah sing menyadarkan. Kok umpama ada sesuatu yang rada rumit, lah niku nek bar Al-Fatihah jenengan maca ya Latif ping 129. Ya Latif itu artinya zat yang maha lemah lembut. Nggih. Nah, punten mungkin ada terjadi KDRT, ya termasuk KDRT, KDRW umpama. Ya umpama iki. Lah, hadapi dengan Al-Fatihah ditambah dengan ya Latif ping 129. Kenapa kok 129 ya? Tidak tahu, ijazahnya seperti itu. Kalau mau mengamalkan, nggih. Itu seperti itu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah haknya hambaku, silahkan minta kepadaku. Wis diajangi apa kados ngoten Abun. Gitu. Makanya salat itu tempat untuk mohon petunjuk kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, biasanya kan Allah ngono ta, Bun? Sampeyan kok malah ngowong ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah, ya kan? Mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu menahan diri. Jangan emosional. Ngapunten sekali pengalaman saya sebagai laki-laki. Pengalaman saya sebagai laki-laki, Bun, karena saya nggak pernah jadi perempuan. Yakin saya yakin. Pengalaman sebagai laki-laki itu satu ya, modelnya itu egoisme. Kadang-kadang jane ya wis ngerti nurani itu salah, tahu nurani saya itu salah. Tapi enggak mau ngalah sama istri itu. Itu ya sok bener ngono. Engko arek kelimbut metu nondi ngono. Nah, mulih nggawa apa ambek ngomong apa lah sepurane ya Dik gitu. Ya. Nah, ini kalau misalnya istri enggak emosional juga bisa bubrah. Loh, bukannya gini toh ya, gini dan sebagainya. Gitu aja. Dia enggak percaya, nanti akan mikir dia. Ini seperti itu. Nah, di saat itulah sambil didoakan, karena diberi hak untuk minta kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah. Apalagi di dalam sholat. Sabar menghadapi ini, tidak emosi, lalu dengan sholat. Insya Allah, Bunda. Ngapunten ya, karena laki-laki modelnya SE, Bun. Napa SE? Sopo embongan. Iya kan? Nah, karena sopo embongan itu tantangannya luar biasa loh, Bun. Ya. Oh, coba nih kan. Lewong ustadz aja itu kadang ya ada yang belunak kok. Enggak tahu termasuk saya apa bukan ya, saya enggak tahu juga sih. Makanya didoakan termasuk diberi kesempatan, diberi lahan oleh Allah ya untuk berdoa dengan suratul Fatihah yang seperti di hadis ini. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladdallin qala hadza li abdi ma sa'ala. Kalau tadi itu hubungannya antara kawula dengan hamba dengan Allah ya,
Nah, kalau sudah ihdinas siratal mustaqim, itu benar-benar khusus miliknya hamba yang nanti kewajiban Allah untuk memenuhi, diberi jalan yang lurus, diberi jalan yang baik. Dalam hal apa saja, Bunda? Makanya di situ tidak ada ihdinas siratal mustaqim itu jalan apa? Ya bermacam-macam jalan. Ya. Nek cara lagu ini jenengan banyak jalan menuju Roma. Ya. Sama terus dhewe dikira aku pengamen. Ya Bun, ini seperti itu. Baik, jamaah rahimakumullah, itu tentang hikmah dan keistimewaan surah Al-Fatihah, sehingga surah Al-Fatihah ini termasuk rukun yang paling utama di dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Wal khamisu, utawi rukun sholat ingkang nomor 5 inggih menika ar-ruku, yaitu ruku. Wa aqalluhu lil qaim, ya, jadi sedikitnya ruku itu Bunda, pokoknya jenengan sempat jengking, ya. Apa bahasa jengking? Jadi ruku itu minimal, beda dengan rukuh lho nggih. Nek rukuh kan sing jenengan damel niku. Sing modele kayak pocong putih-putih nggih. Niku rukuh. Nek niki ruku itu nek bahasa nggen kula Jawa Tengah niku ya itu tadi minal jengkingi. Ya. Nah, wis pokoke ngoten niku nggih. Lah, tapi sing paling sempurna Bunda niki subhanallah, ya cara-cara rukuk di sini diterangkan, ya, wa akmaluhu asya. Yang paling sempurna rukuk itu 4 hal. Harus ada 4 hal harus dipenuhi. Yang pertama, taswiyatu dzahrihi wa unukihi wa ra'sihi. Jadi harus lurus antara punggung, leher dan kepala. Ya, ayasnya itu nggih rata. Nggih. Ndak boleh kendang. Napa kendang? Kendangan. Jadi ada rukuk kendang karena kendangan, ada rukuk kendi karena apa? Kendingkluen. Ya, ndak boleh, harus rata, punggung, leher, kepala. Dan yang kedua, ini subhanallah Bunda, ini saya juga jadi ingat kembali ngaji kitab ini. Saya juga terima kasih banyak datang panjenengan. Ya, ini ya asani nasraihi, harus jejeg dengkul lorone. Nggih, ya apa gitu. Masa aku praktek rek. Jadi nek rukuk nggih ngapunten, iki termasuk ngilangi gringgingen. Jenengan hebat ya, dari tadi pagi gak gringgingen blas iki. Paling ngene-ngene tok. Ngapunten, ketika rukuk itu kan ada yang ngeten nggih. Nah, ini berarti enggak jejeg. Nggih. Kecuali yang sedang menal encoi wal rematiki. Nek kondisi sehat Bunda, begini tuh harus enggak boleh, ya. Harus sempurnanya, tapi bukannya enggak boleh, kurang sempurna. Nggih. Yang jejeg plek. Nah, ini harus benar-benar nyambung. Ras-rasnya ini harus rusuk-rusuknya harus plek ngoten, ya. Nah, ini antara punggung endas, kok endas. Kepala sama leher nggih, itu harus begini. Sama, enggak boleh begini, apalagi tolak gini. Enggak boleh, ya, seret. Itu kecuali kondisi sakit. Biasanya orang kalau mati kan enggak bisa gini ya, Bun ya. Rodok ngene ngono. Mbah-mbah tuwek biasane. Nek kok jenengan kan sik nom-nom kabeh, sik ABG nggih. Termasuk Bunda yang jilbab hitam ini juga masih ABG. Bunda sinten ini? Nggih. Kok Mbah sinten? Mbah, enggak kok ini kita Mirzani. Allah. Ngapunten enggak Bunda? Ya Allah, nggih. Nah niku, rukuk yang kedua antara dengkul loro niki harus jejeg dan rata. Termasuk juga tidak sempurna kalau sing sisih jejeg sing sisih nenglur itu juga tidak boleh. Ngaten. Yes, yang nomor 3 syarat yang sempurna, yang ketiga adalah qabdhuhuma bikaffaihi. Jadi qabdhuhuma itu dengkul loro niki kedah jenengan gegem. Nggih. Jadi ngeten. Tapi nggih posisine ngeten. Makanya nek ruku kan ojo begar ngene. Misalnya ngeten. Allahu Akbar lah gini. Itu enggak boleh. Plek gini, ya. Terlalu gini juga enggak boleh, Bun. Nah. Kau yang nangkep tikus saya gitu. Nah, itu seperti itu.
Itu yang sempurna. Yang ar-rabi'u tafriqu asabi'ahu lil qiblah. Tafriqun wasaton, dipisah secara sederhana. Jangan terlalu begar, tapi juga jangan terlalu rapat. Biasa. Oke. Dan sedikit dihadapkan ke arah kiblat. Artinya jangan digenggam. Pas rukuk jangan genggam, gitu. Nah itu enggak sempurna namanya. Oke, itu di dalam konteks masalah rukuk. Dalam satu hadis dari Anas bin Malik terkait dengan bacaan rukuk, ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Ketika rukuk sama sujud, beliaunya memperbanyak bacaan begini, Bunda. Nggih. Subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Yang biasa kita baca ketika apa? Ketika salat tarawih, ya. Biasanya kalau Ramadan, ya, subuhun qudus. Itu ternyata sama Rasulullah dibaca ketika rukuk dan sujud. Tapi ada juga riwayat beliau menyampaikan suatu saat beliau juga membaca ketika rukuk subhana rabbiyal azim. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Dalam riwayat Imam An-Nawawi ternyata beliau juga pernah menambahkan dengan kalimat wa bihamdi. Sehingga oleh teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika rukuk dan sujud ditambahi dengan wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika sujud. Understand? Stand, ya. Ya, seperti itu, Bun. Oke, ada juga ketika beliau rukuk dan sujud, Bunda, beliau membaca gini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Luar biasa ini. Ya. Doa ini mengandung memuji Allah, ya, mensucikan Allah, termasuk juga mohon ampunan kepada Allah. Ya. Menapal dereng. Soalnya umumnya kula jenengan nek maca kan subhana rabbiyal azim nggih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi ping 3 kan ngoten. Lah ini yang jarang dibaca. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nek dereng ngapal iki engko tak lebokno YouTube, sampean delok YouTube-e, sampean share, subscribe yang banyak. Ini soalnya jadi ustadz YouTuber ini. Ya gara-gara anak-anak ini. Ya kan? Jadi membaca itu, Allahum subhanaka, maha suci engkau ya Allah, Rabbana duh Gusti, wa bihamdika dengan kesucianmu ya Allah, Allahumma ighfirli, ampuni dosa-dosa kami. Jadi ketika rukuk sujud itu sudah mohon ampun kepada Allah, bukan hanya ketika duduk antara dua sujud saja. Baru setelah duduk antara dua sujud ditambah lagi Rabbi firli warhamni, ada 8 kebutuhan pokok itu. Makanya sholat itu, Bunda, dalam bahasa Arab, ya, makna as-sholah adalah doa. Karena isinya sholat adalah doa. Mulai doa iftitah sampai al-fatihah, bahkan sampai at-tahiyat, kula jenengan dianjurkan banyak-banyak doa di dalam tahiyat. Ya, jadi ketika jenengan sumpek gitu, jangan malah nyetel dangdut. Hatiku sumpek, tarik sis. Loh, apa lah sama tiba. Jangan. Ya, hati sumpek, sholat. Gitu. Ya. Ya, saya kok anu gitu, jangan. Itu. Ternyata podo tiba-tiba menganti podo ambek duku kupang. Nggih. Lah niki mulane sholat ini intinya adalah doa. Di dalamnya banyak doa. Nggih. Yes. Ada juga beliau pernah membaca doa, ya. Masya Allah, ya. Ada juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi yang paling sahih itu, Bun, ya, subhana rabbiyal azim, terus subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati waruh, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, dihafalkan insyaallah. Dengan begitu panjenengan pas sujud itu doa yang tidak pernah ditolak sama Allah. Oke, itu rukuk. Yang keenam, dilai. As-sadis al-i'tidal. Ini saya gabungkan aja dengan tumak ninah nggih pun nggih. Rukuk dengan tumak ninah, i'tidal tumak ninah, sujud dengan
Tumak ninah ini wajib. Nah masalah bacaan itu malah sunnah. Panjenengan nggak baca pun nggak apa-apa. Yang penting rukuk i'tidal sujudnya tumak ninah. Tumak ninah itu di sini maknanya adalah napa niku? Wa aqalluha antastaqirra a'dha'uhu raki'an. Jadi setidak-tidaknya minimal yang namanya tumak ninah itu anteng dalam beberapa waktu. Secukupnya panjenengan membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi misalnya. Seperti itu. Ya, sekurang-kurangnya itu lebih lama lebih baik. Ngoten sambil doa, sambil baca-baca yang tadi dibaca oleh Rasulullah itu jauh lebih bagus. As-sadisu yang keenam yaitu al-i'tidal. I'tidal itu i'tadala ya'tadilu i'tidal jejeg. Nggih. Jejeg setelah tadi rukuk berdiri lagi dengan posisi yang lurus. Ada yang setelah berdiri bersedekap itu tidak ada anjuran. Mungkin tujuannya kenapa kok bersedekap lagi daripada nanti kalau begini tangannya kelawah-kelaweh. Ya kan? Itu. Atau ada juga yang menyiasati Allahu Akbar tangan saling pegangan di bawah. Tapi yang paling bagus Allahu Akbar tangan lurus ke bawah. Nggih. Walaupun tidak harus seperti orang upacara. Gerak gini ya tidak begitu. Ya, biasa lurus itu i'tidal. Baik jamaah sekalian. Wah, ini masih banyak ini. Mutiara katanya ini nanti ya Bun ya. Sampai di sini sampai yang ke-7 al-i'tidal. Yang ke-6 nggih. I'tidal dengan tumak ninah. Ada yang ditanyakan Bun sampai di sini? Nanti karena di akhir itu ada bacaan-bacaan sholawat. Kenapa harus sholawat Ibrahimiyah yang dipakai? Terus ada apa di balik at-tahiyat itu? Itu yang jarang diketahui orang banyak. Saya yakin panjenengan kalau hanya masalah rukun sholat, panjenengan sudah hafal. Karena sudah selalu melaksanakan. Ngaji. Makanya saya nggak mau kalau hanya ngaji Safinatun Najah, hanya matannya saja, hanya pokok-pokoknya saja, tanpa syarahnya, itu sudah dari dulu. Panjenengan insya Allah sudah bisa. Nah untuk lebih fokusnya, untuk lebih detailnya, mungkin panjenengan bisa membuka dengan pertanyaan-pertanyaan, bisa sharing-sharing, atau hal-hal lain yang bisa disampaikan, walaupun di luar tema, monggo silakan. Selagi di luar tema, insya Allah saya bisa menjawab. Yang nggak bisa jawab kalau sudah di luar negeri lah itu yang sudah. Ya, monggo. Imamnya? Oh, ketika bawa Al-Quran itu ya Bun ya. Jadi gini, ketika bawa Al-Quran, memang gerak 3 kali itu kan menurut Imam Syafi'i ya. Kalau menurut imam yang lain, selama itu bergeraknya ada satu keperluan, termasuk buka al-mushaf, itu boleh Bun. Tapi insya Allah buka mushaf itu tidak sampai 3 kali gerakan. Katakanlah ngeten, Allahu Akbar kan begini ya, sambil gini. Sudah. Satu halaman misalnya sambil baca seret gitu. Nah setelah itu ketika rukuk daripada sambil pegang, masuk no saku. Ini 1 kali gerakan, insya Allah tidak masalah. Okay. Atau sambil rukuk, sambil begini, sambil pegang Al-Quran. Okay. Sambil pegang Al-Quran. Biasanya teman-teman tahfidzul Quran, ini kebiasaan anak-anak saya itu, ini Faza ini kalau di pondoknya, itu ada berapa jusan itu loh. 5 jusan, 3 jusan, bahkan tahajud itu harus pakai Al-Quran. Baik yang sudah hafal maupun yang tidak hafal. Yang tidak hafal harus menyimak gitu ya. Jadi jahr ya dibaca keras oleh imamnya dari santri senior itu. Kemudian nanti yang belakang ini yang sudah hafal enak bisa menirukan dalam hati dengan hafalannya. Yang tidak menyimak. Makanya program tahfidzul Quran di sana itu Bunda 1 tahun selesai. Anak saya ini 9 bulan selesai, yang 3 bulan tashay. Nah, sekarang ini kembali untuk mengkaji kitab-kitab kuning, Lughah dan Kutubus Salafiyah yang kemarin barusan wisuda itu. Jadi selama gerakannya, jadi monggo jenengan kondisikan sendiri.
yang sekiranya tidak banyak gerak. Nggih, jenengan persani di tanah suci itu kan banyak yang sambil menyimak gitu. Nah, itu monggo dilakukan tidak masalah. Nah, untuk imam ini biasanya lebih praktis. Di depan ada, di sini ada enggak? Oh, udah ada ya. Itu ada kayak bangku itu ya, Bun ya. Nah, ada juga yang berdiri nggih. Panjenengan sekarang malah ada dijual di online itu modelnya kayak apa itu yang tempat kalau jenengan nyanyi karaoke yang tidak hafal lagunya itu. Ya, nah ada yang seperti itu. Sak mushafnya, sak cagak-cagaknya. Dan itu bisa diatur. Ketika jenengan sambil duduk bisa dipendekkan. Berdiri sambil itu boleh. Buat tumak nina, tidak masalah. Kan mosok maca Quran ambek goyang-goyang kan mboten toh? Nggih. Menikmati bacaan itu. Ya, ya kalau terpaksa harus gini-gini ya dihitung dhewe. Ngene iki yo. Iki jenenge salate. Itu enggak masalah, Bunda. Mungkin dia kan subhanallah kan begitu ya, bacanya kan indah gitu. Itu enggak masalah. Ya. Jadi 1 2. Ini kan masih kan? 1 2 3. Ini kan masih 3. Yang enggak boleh itu lebih dari 3 kali. Jangankan itu, Bunda, panjenengan dicokot nyamuk plek ngeten nggih. Biasanya kalau jenengan kan refleks. Gitu kan. Lebih dari 3 kali batal loh. Lah caranya bagaimana? Seret. Ini kan 3 kali. Kok masih gatel? Mandek sik. Engko di ronde kedua, seret. Nah. Ini seperti itu. Ya. Kalau tidak langsung sama gosok-gosok ini 3 kali batal. Gitu. Ya, Bun? Jadi seperti itu. Nah, makanya ketika subhanallah bacanya kok indah, itu luar biasa. Ya, nek Imam Hambali sih tidak ada batasannya, apalagi ada hajatnya, ada keperluannya, menikmati bacaan kok ya Allah misalnya kan. Itu. Lah kita kan enggak, karena di Indonesia ini umumnya gila-gila itu kalau apa? Kalau tahlilan, la ilaha illallah. Itu. Nah, ketika baca Al-Qur'an ya sudah, mana yang perlu kita hayati subhanallah. Makanya orang itu kalau tahu bacaan Al-Qur'an, sahabat Umar bin Khattab itu terutama, ya, orang sekeras itu sebelum masuk Islam. Ketika sudah masuk Islam, ada ayat azab yang dibaca nangis sejadi-jadinya. Ya. Itu walaupun ada ulama yang memakruhkan ketika sholat sambil nangis. Ya, apalagi setelah ditanya, "Kenapa Bu kok nangis?" "Utangku wakeh durung bayar ya." Misalnya. Jadi sambil menghayati, para sahabat itu Bunda, kalau waktu ada ayat yang tentang surga itu mereka tersenyum. Ada ayat tentang siksaan mereka menangis, itu wajar. Ya, itu. Yang penting nek menurut Imam Syafi'i jangan sampai lebih 3 kali. Al-Qur'an, makanya nek nggawa Al-Qur'an aja gede-gede, Bun. Beda meneh nek sampean maca ngono mbok nggih salat ya. Isa-isa pas sujud mbok tumpangan ngene. Nah itu. Ada yang Al-Qur'an kecil, ya. Ya biasanya dibawa anak-anak itu, selain. Itu bagus. Kak. Nah, bagaimana Ustadz kalau lihat Al-Quran? Berarti kan nggak lihat tempat sujud misalnya. Nah, nanti kan bisa suatu saat Bunda. Makanya kalau ada tempat yang Al-Quran di depan itu, melihat ayat Quran itu kan juga ada pahala tersendiri. Tapi bisa kedua-duanya. Sesekali lihat Al-Quran, sesekali memandang tempat sujud. Jadi tidak ngelambiar kemana-mana. Sing penting Al-Quran ojo ono gambare. Al-Quran ono gambare si unyil. Atau upin-ipin, wah itu sing kacau. Ya, itu seperti itu. Ngaten nggih? Udah? Ada lagi? Sampun nggih, kita wis cuape iki. Jane arepe takon Ustaz tapi minal keseli wal gringgingen. Masyaallah, barakallah untuk panjenengan semuanya. Mudah-mudahan kajian kita sampai saat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilmu yang barokah, manfaat, diberikan istiqomah dan selalu sehat walafiat ya Bun ya. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan ini menjadi support tersendiri bagi kita, sekaligus ini
cara ngoten ngranggih kewelasane Gusti Allah. Direwangi kados ngeten, muga-muga mangke Gusti Allah welas asih dhateng kula panjenengan nggih, virus corona segera dihilangkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin, irhamna wal hadirin, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa lil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma sallimna wal muslimin wa ansurna wal muslimin wa ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal muslimin. Allahumma dufa' anna al bala'a wal ghalaa wal waba'a wasyadaida wal mihan wa jami'al amrad wal fitani ma dhahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah ibu kami dan seluruh jamaah kami, seluruh keluarga kami ya Allah. Pada saat ini kami di rumahmu Masjid An-Nur, mohon kehadiratmu, mudah-mudahan pertemuan ini engkau ridhoi, engkau berkahi ya Allah. Berikan kami kehidupan yang barokah, rezeki ingkang kathah melimpah kangge sanggung ibadah, berzakat, infak, sedekah, berziarah ke Makkah Madinah, membina rumah tangga yang tentram, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah dengan putra-putri kami yang sholih-sholihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan jamaah Nur, ibu-ibu yang deres Quran, pecinta-pecinta Al-Quran, ya Allah, semakin dekat kepadamu ya Allah, semakin terkabul mustajabah doa-doa mereka ya Allah, untuk memanjatkan doa terhadapmu ya Allah. Kabulkan hajat kami, mudahkan kesulitan kami, lancarkan segala usaha kami, lapangkan rezeki kami ya Allah, sembuhkan segala sakit kami, sehatkan jiwa raga kami, dan hilangkan virus corona ini, berkahi dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun, mohon maaf ya Bun ya, mungkin ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam juga untuk seluruh pemirsa yang ada di medsos kami. Mudah-mudahan barokah untuk kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.